Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aurora, NIM 191420983 dari Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 2019, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas 19 November Kolaka. Pada video kali ini, saya akan membahas sedikit materi tentang translokasi, yang dimana untuk memenuhi tugas dari mata kuliah fisiologi tumbuhan. Baiklah, kita mulai dari apa itu translokasi. Translokasi adalah perpindahan bahan terlarut atau unsur hara dan senyawa organik dari suatu bagian tanaman ke bagian yang lain. Translokasi ini biasanya menyangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Translokasi mengangkut berbagai materi dalam sistem tumbuhan, termasuk dari gas, air, mineral, karbohidrat terlarut, dan hormon. Dan adapun juga jaringan pengangkut pada tumbuhan, yaitu ada xilem dan fluem. Baiklah, kita mulai dari xilem. Xilem atau biasa juga disebut dengan pembuluh kayu adalah salah satu jaringan pengangkut yang sangat kompleks dan terdiri dari berbagai jenis bentuk sel. Xilem tersusun dari trakeit dan unsur pembuluh. Trakeit ditemukan pada xilem tumbuhan fasikuler, sebagian besar Aglospermae. Beberapa tumbuhan Aglospermae tumbuhan fasikuler tidak berbiji. Sedangkan unsur pembuluh dan serat berfungsi untuk menghantar air dan garam-garam mineral yang diserap oleh akar ke seluruh bagian tumbuhan dan menopang tumbuhan secara mekanis. Pada tumbuhan, xilem merupakan pipa-pipa yang saling berhubungan, sehingga xilem merupakan uraian terpanjang dalam transport air pada tanaman. Kandungan cairan pada xilem yaitu unsur hara, karbohidrat, senyawa organik, dan senyawa anorganik. Contoh alur sirkulasi mineral dalam tumbuhan mulai penyerapan melalui akar dan pengembalian ke tanah melalui pencucian dan pengguguran daun. Bisa dilihat, ini dia gambarnya. Fluem atau jaringan pembuluh merupakan jaringan pengangkut pada tumbuhan berpembuluh yang berfungsi dalam transport hasil fotosintesis, terutama gula sukrosa dan bagian metabolisme lainnya, dari daun menuju bagian-bagian tumbuhan lainnya seperti batang, akar, bunga, buah, biji, dan umbi. Proses transport ini tersebut sebagai translasi. Daun merupakan sumber fotosintesis, sedangkan organ lain menjadi penampungnya. Arah dan pergerakan zat dalam pembuluh lapis berlawanan dengan pembuluh kayu. Transport senyawa organik terutama karbohidrat dan daun ke bagian lain terjadi melalui fulem, dan pengangkut dalam sel fulem memerlukan sel hidup yang aktif di sepanjang lintasan dan tidak dapat diganti oleh bagian batang yang telah mati. Selanjutnya, water stress atau stres air. Stres air mempengaruhi terhambatnya proses translokasi. Pengaruh tidak langsung terhadap produksi adalah berkurangnya penyerapan hara dari tanah secara langsung. Stres air menurunkan laju translokasi fotosintesis ke bagian organ permukaan, misalnya dalam penumbuhan biji. Penyebab water stress: bagian daun yang lebih rendah dengan pelindungan atau peneduhan yang lebih besar akan menderita lebih bejar karena kekurangan karbohidrat dibandingkan di bagian atas. Dehidrasi juga lebih memicu kematian bagian yang lebih rendah, juga cabang yang terlindungi dari pohon. Selanjutnya, mekanisme penyerapan air oleh akar.
Proses air yang masuk ke dalam tubuh tanaman berjalan sebagai berikut. Air dihisap oleh akar tanaman sebagian melalui bulu-bulu akar. Akar ini dihubungkan dengan suatu hubungan yang disebut dengan jaringan pengangkut. Pada akar air ini bergerak melalui korteks dari vakuola ke vakuola yang dimulai dari dinding luar. Dari dinding luar tersebut ke lapisan kristoplasma. Vakuola yang mulai dari dinding luar, kemudian air diarahkan ke seluruh tubuh tanaman melalui protoplas dan dinding sel terus ke jaringan xilem hingga ke daun. Sesampainya air di daun, sebagian digunakan untuk mensintesis persenyawaan organik seperti karbohidrat, lemak, protein, dan bahan organik lain. Sebagai lainnya meninggalkan daun dan kembali ke batang melalui phloem. Selanjutnya atau yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyerapan air oleh akar. Yang pertama, ketersediaan air. Yang kedua, temperatur tanah. Yang ketiga, sirkulasi udara tanah. Yang keempat, konsentrasi larutan dalam tanah. Yang terakhir, sistem perakaran. Itulah tadi sedikit rangkuman materi tentang translokasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.